Mistar TV. Kenapa bisa timbul seperti itu? Ini kekuasaan itu hanya di tangan Tuhan, hanya Tuhan saja yang punya kekuasaan. Eksekusi lahan seluas 2.756 meter persegi yang berada di Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Jumat 26 Juli 2024 siang berakhir ricuh. Jangan sembarangan. Karena saya udah bilang sama waktu itu kita ada bapak juga yang baca, bapak ada di situ di sana. Saya bilang, Hamrajo sudah meninggal. Kata bapak Limbong ini. Dengar dulu. Upaya pengosongan lahan ini melibatkan sejumlah pihak, baik dari kepolisian, perwakilan pihak pemerintah, dengan menurunkan 2 alat berat dan petugas PLN untuk memutus aliran listrik ke rumah warga. Protes keras terjadi dari masyarakat yang menempati lahan sejak puluhan tahun lalu tersebut. Usai pembacaan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Stabat. Sambil berteriak histeris dan menangis, sejumlah warga tergugat yang terdiri dari para ibu dan anak-anak memohon kepada petugas dengan menaiki ekskavator untuk tidak melakukan penghancuran terhadap bangunan rumah dan tanaman mereka. Masyarakat meminta tanggung jawab jika bangunan rumah mereka dirobohkan dan meminta ganti rugi atas bangunan tersebut. Sebab saat ini mereka masih melakukan upaya hukum dengan melakukan peninjauan kembali atas putusan ini. Salah seorang warga mengatakan mereka menduduki lahan tersebut sejak tahun 1967 dengan izin garapan oleh pihak desa. Dan mengapa saat ini tiba-tiba ada yang mengklaim sebagai pemilik tanah? Mereka merasa bingung dan terancam tidak memiliki tempat tinggal lagi. Yang selama sudah menduduki tahun yang menyatakan 1967 oleh penghulu Amin. Kami mempunyai surat garap Pak yang asli. Juga kami membayar PEDA Pak. Setiap tahun kami membayar PEDA tanah nih. Setiap tahun kami membayarnya Pak. Kenapa Pak kami harus diskusi juga Pak? Padahal kami udah PK. Kami masih mengajukan PK. Kenapa harus ada penggusuran? Jadi kalau digusur hari ini, kemana Ibu pindah nih Bu? Kami kalau digusur hari ini, kami tidur di pasar Pak, membuat tenda-tenda. Memang kami tinggal di sini. Kami tidak mempunyai tanah Pak. Dari ibu sampai cicit, kami udah di sini. Ada berapa? Ini dulu rawa-rawa. Ini dulu air Pak, air rawa. Tidak ada yang mau datang ke sini pun. Kenapa setelah ini cantik, baru ada mengakuinya bahwa si ini adalah tanah dia? Mana surat aslinya? Asal kami mau. Jadi harapannya apa Bu? Harapan kami tolong kepada Pak Presiden Jokowi, tolonglah kami, berilah keadilan. Bantulah kami orang miskinnya tertindas ini. Kami ini tidak punya kekuatan apa-apa. Bantu kami. Sekali lagi, Bapak. Sekali lagi. Hal senada juga disampaikan kuasa hukum dari masyarakat yang rumahnya hendak dilakukan eksekusi. Ia mengatakan ada kekeliruan atas surat kuasa yang dilakukan pihak pemohon. Pihak kuasa hukum dari masyarakat juga saat ini masih melakukan permohonan proses peninjauan kembali atas putusan ini. Oke, ya. Ada rumah lagi Pak. Makanya dengar dulu. Dari Kadel. Ya, yang tidak berkepentingan silakan meninggal.
bisa nggak pengadilan mempertanggungjawabkan misalnya ini itu bongkar, menang kami, bangun kembali? Nggak bisa jawab mereka. Mereka nggak mau. Nggak bisa jawab mereka. Itulah apanya pengadilan. Jadi langkah kedepannya apa nih yang akan Tetap dilakukan? kita harus berkeras. Kita sudah laporkan mereka ke Polres. Kita akan minta surat lagi ke PN Stabat dan Mahkamah Agung bahwa itu dibatalkan. Gitu. Jadi kalau luas tanah yang bersengketa ini berapa, Bang? Sebenarnya luas tanah lebarnya ada 300, panjangnya 300. Nah, tapi yang dituntut mereka, ini nggak jelas kita dari mana titik nolnya. Oke. Nah, itu dia. Keputusan dari Mahkamah Agung itu adalah surat kuasa palsu menurut pandangan saya, diduga. Ya kan? Kenapa? Di situ surat kuasanya itu tanggal 20 April 2021. Sementara penggugat, ya kan, atau pemohon, termohon kasasi itu meninggal tahun 2020. Jadi surat kuasanya kan siapa yang membuat, kok bisa ada yang neken. Sementara yang membuat surat kuasa si Amrajulnya udah meninggal tahun 2020. Muncullah surat kuasa baru tahun 2021. Itu dia. Dari Langkat, Sumatera Utara, Wahyudi dan Endang melaporkan untuk Mistar TV.